menceritakan dosa-dosa mereka. Kemudian wa inna minal jihari, Rasul melanjutkan, di antara bentuk menjiharkan dosa, menampakkan perbuatan dosa adalah apa? Ayya'mala rajulu billaili amalan, di malam hari ada orang yang berbuat dosa, thumma yusbihu, dan ketika dia masuk di waktu pagi, waqad satarahullahu ta'ala, dosanya telah telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fayaqulu, dia justru mengumumkan di hadapan orang, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kada wa kada, tadi malam saya telah melakukan perbuatan dosa ini, dosa itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yasbihu yakshifu sitrallahi anhu. Padahal ketika dia tidur pada malam hari setelah melakukan perbuatan dosa, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Tetapi di waktu pagi dia cerita kepada orang, dia telah menyingkap rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia telah membuka tirai yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya perbuatan mujaharah yang tidak akan diampuni dosanya. Ketika orang tersebut cerita tentang dosanya, apalagi kalau cerita tersebut ada unsur bangga bahwa dia mantan preman, bahwa dia mantan orang nakal. Ma'asyiral muslimin, bagi teman-teman kita yang betul-betul ingin taubat, nggak usah diceritakan perbuatan-perbuatan dosa secara detail. Kalau memang harus diceritakan sebagai sebuah bentuk pelajaran bagi orang-orang, maka satu, niatkan ini sebagai sebuah bentuk pelajaran. Yang kedua, dosa tersebut jangan diceritakan detail. Bagaimana proses mencuri? Pertama saya buat kunci di mana, ya, mesan sama siapa. Itu bukan dalam rangka menyadarkan orang, tapi justru nanti apa? Mengajarkan bagaimana cara berbuat jahat. Bagaimana dia korupsi, bagaimana dia berzina, dia ceritakan secara detail. Itu bukan mengajarkan orang supaya bukan membuat orang sadar, tapi justru mengajarkan orang perbuatan dosa dan mengajarkan kepada orang untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena jiwa kita itu tercipta dengan kondisi yang selalu penasaran. Ketika mendengarkan hal-hal yang sifatnya detail, perbuatan-perbuatan dosa sifatnya detail, maka dia akan penasaran dan ingin mencoba. Itu jiwa kita, jamaah sekalian. Jiwa kita seperti itu. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dosa, terutama dosa terkait masalah syahwat perut dan di bawah perut, syahwat kelamin, Allah Subhanahu wa taala nggak pernah menceritakan terkait itu dengan detail, nggak pernah. Cerita rumah tangga dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, maupun dalam hadis, itu nggak pernah disampaikan dalam bahasa vulgar. Kalau dalam bahasa vulgar itu bukan sebagai pelajaran, tapi itu justru akan menimbulkan kejahatan demi kejahatan berikutnya.